Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai konsep ELISA. ELISA atau Enzyme Linked Immunosorbent Assay adalah suatu teknik biokimia yang terutama digunakan dalam bidang imunologi untuk mendeteksi kehadiran antibodi atau antigen dalam suatu sampel. ELISA telah digunakan sebagai alat diagnostik dalam bidang medis, patologi tumbuhan, dan juga berbagai bidang industri. Dalam ELISA fluoresensi, saat cahaya dengan panjang gelombang tertentu disinarkan pada suatu sampel, kompleks antigen atau antibodi akan berfluoresensi sehingga jumlah antigen pada sampel dapat disimpulkan berdasarkan besarnya fluoresensi. Penggunaan ELISA melibatkan setidaknya satu antibodi dengan spesifitas untuk antigen tertentu. Antibodi pendeteksi dapat berkaitan juga dengan enzim atau dapat deteksi secara langsung oleh antibodi sekunder yang berkaitan dengan enzim melalui biokonjugasi. Di antara tiap tahap, plat harus dicuci dengan larutan deterjen lembut untuk membuang kelebihan protein atau antibodi yang tidak terkait. Setelah tahap pencucian terakhir, dalam plat ditambahkan substrat enzimatik untuk memproduksi sinyal yang visible, yang menunjukkan kuantitas antigen dalam sampel. Teknik ELISA yang lama menggunakan substrat kromogenik, meskipun metode-metode terbaru mengembangkan substrat fluorogenik yang jauh lebih sensitif. Ini dalam pemeriksaan darah, imunologi, serologi yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan antigen maupun antibodi dalam suatu sampel. Namun, seiring perkembangan alat ini, selain digunakan sebagai pendeteksi keberadaan antigen dan antibodi, digunakan juga sebagai uji kualitatif untuk mengetahui antigen dan antibodi dengan spesifik. Adapun macam-macam dan teknik ELISA, pertama ELISA direct, yaitu yang paling sederhana yang sering kali digunakan untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi antigen pada sampel. Yang kedua, ELISA indirect, yaitu teknik sederhana yang hanya saja yang digunakan untuk mendeteksi dan diukur konsentrasinya adalah antibodi. Yang ketiga, ELISA sandwich, yaitu teknik ini dengan menggunakan antibodi primer spesifik untuk menangkap antigen yang diinginkan, dan antibodi sekunder tertaut enzim signal untuk mendeteksi keberadaan antigen yang diinginkan. Yaitu ELISA botin streptavidin. Ini merupakan jenis ELISA modern yang dikembangkan untuk mendeteksi antibodi dengan tingkat sensitivitas relatif yang lebih tinggi. ELISA kompetitif merupakan perkembangan dari teknik ELISA yang terdahulu, yaitu prinsipnya dengan menambahkan suatu kompetitor ke dalam lubang mikrotiter. 6. ELISA multiflex, yaitu digunakan untuk pengujian secara simultan, sedangkan prinsipnya sama seperti ELISA terdahulu. The enzyme-linked immunosorbent assay, or ELISA, is an extremely sensitive test that is used to detect antibodies or specific antigens. The direct ELISA is a test for the presence of antigen. In this procedure, a known antibody is adsorbed to the inside of the well in a microtiter plate. After rinsing to remove excess antibody, the sample suspected of containing the antigen is added. Next, an enzyme-linked antibody that can react with the antigen is added. If antigen is present in the well, the enzyme-linked antibody binds to it and is retained. The colorless substrate for the enzyme is then added. Development of color indicates the presence of the antigen. In the indirect ELISA, antigen is added to the microtiter plate well, and the antigen attaches to the walls of the microtiter plate.
After rinsing to remove excess antigen, the serum suspected of containing the antibodies is added. Enzyme-linked antibody capable of reacting with the constant region of other antibodies is then added, followed by addition of the colorless substrate. Development of color indicates the presence of the antibody being identified. Untuk selanjutnya, kita ke contoh penggunaan ELISA. Pertama, ELISA bisa digunakan dalam pemeriksaan darah sebagai pembuktian adanya kontaminasi virus, seperti virus HIV-1 dan HIV-2, hepatitis C, hepatitis B, dan HTLV 1 dan 2. Untuk contoh berikutnya yaitu pengukuran level hormon, seperti hormon HCG sebagai tes kehamilan, kemudian ada LH untuk menentukan waktu ovulasi, kemudian ada hormon TSH, T3 dan T4 untuk fungsi tiroid. Nah, contoh berikutnya, ELISA biasanya digunakan untuk mendeteksi infeksi, seperti agen penularan seksual, HIV, sifilis, dan klamidia. Lalu hepatitis B dan C, terus ada Toxoplasma gondii. Contoh yang keempat, biasanya ELISA digunakan dalam pendeteksian bahan alergen pada bahan makanan atau debu rumah. Untuk contoh yang terakhir, ELISA biasanya digunakan dalam pendeteksian keberadaan zat-zat obat terlarang seperti kokain, opium, 9-tetrahidrokannabiol yaitu campuran aktif dalam marijuana. Dari contoh aplikasi yang sudah disebutkan tadi, kami akan mengambil salah satunya yaitu tes kehamilan menggunakan hormon HCG. Pada hari ke-10 setelah sel telur dibuahi oleh sel sperma, sel telur akan bergerak menuju rahim dan menempel pada dinding rahim. Pada sejak itulah, plasenta mulai mengalami perkembangan dan hormon HCG mulai diproduksi. Sebenarnya, keberadaan hormon HCG ini sudah dapat dideteksi pada hari pertama keterlambatan haid. Kadar hormon ini akan terus-menerus bertambah pada minggu ke-14 sampai 16 kehamilan. Sebagian besar ibu hamil akan mengalami peningkatan hormon HCG sebanyak 2 kali lipat setiap 3 hari. Nah, seperti mual, pusing yang selalu dialami oleh ibu hamil itu sebagai tanda dari peningkatan hormon HCG tersebut. Pengetesan hormon HCG ini dapat dilakukan saat wanita mengalami keterlambatan siklus haid atau kira-kira 7 hari setelah berhubungan. Sampel yang biasanya digunakan itu adalah urin. Nah, biasanya dianjurkan untuk menggunakan air seni yang keluar pertama kali saat bangun pagi, karena pada saat tersebut konsentrasi hormon HCG relatif tinggi. Nah, selain urin, darah juga bisa dijadikan sebagai sampel. Tetapi tes darah ini memiliki kelebihan. Selain untuk mengetes kehamilan, dengan tes darah juga dapat diketahui usia janin di dalam rahim.